Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa ajil farajahum syarif warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atuhum. Habaibna, asatidna, ibu dan bapak, anak-anakku sekalian rahimakumullah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukur kehadirat Allah Ta'ala, teriring salam sholawat pada baginda Nabi besar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dalam Ghurarul Hikam, Imam Ali alaihissalam menyampaikan riwayat yang sering Allah yarham kutip dengan pemaknaan yang beragam, yaitu al-insan abdul ihsan, manusia itu hambanya kebaikan. Ini riwayat singkat, bersajak, mudah diingat. Insan abdul ihsan, al-insan abdul ihsan, manusia itu hambanya kebaikan. Sekali lagi, pemaknaan terhadap hadis ini beragam sekali. Mulai dari misalnya man ahsanta ilaihi malaktahu, barang siapa yang kau berbuat baik kepadanya, kau memiliki dia. Atau misalnya Imam Ghazali juga mengutip dalam Ihya bahwa at-tabi'ah, jadi fitriyah manusia itu sebetulnya condong pada kebaikan. Fitriyah manusia itu condong mencintai kebaikan. Misalnya kalau kita ingin menyampaikan ajaran, kalau kita ingin berkerabat, bertetangga dan sebagainya, berbuat baiklah. Karena manusia itu cenderung pada kebaikan. Itu dakwah yang paling baik, jadi disebut sebagai dakwah bil hal. Dakwah yang paling baik itu ya berbuat baik. Karena hati manusia secara fitriyah itu condong pada kebaikan. Sebelum saya lanjutkan makna hadis itu dari Imam Ali alaihissalatu wassalam, tadi ketika menyaksikan apa yang ditayangkan, ada dua hal yang saya rasakan. Yang pertama, saya langsung melihat di kalender tahun depan 7 Mei hari apa, dan sudah ketahuan hari Jumat. Jadi dipastikan bukan pada malam Jumat. Yang terima kasih alhamdulillah pada saudara sekalian, para guru semua sudah mempersiapkan acara syukuran malam ini dengan baik. Bagi sebagian direncanakan untuk surprise, tetapi ada juga sebagian yang kemudian menghubungi saya dan berkata, "Afwan, maaf Ustaz, saya tidak bisa datang malam nanti." Jadi undangan kepada beliau sudah sampai, kemudian minta maaf tidak bisa datang, katanya malam nanti, begitu ya. Oh iya, terima kasih. Setelah begitu ya, dan seterusnya. Bocor. Terima kasih. Nah, itu yang pertama. Yang karena sebetulnya ketika ibu bapak berbuat baik pada saya, ibu bapak itu memiliki saya. Jadi saya menjadi milik ibu dan bapak. Saya menjadi hamba ibu dan bapak. Man ahsantahu malaktahu. Karena orang itu tidak kuat sebetulnya dibaiki. Walaupun hati kita cenderung pada kebaikan, tapi tetap saja kalau gelas itu diisi oleh air, gelasnya kecil, ya lama-lama meluber juga itu. Tidak kuat menerima kebaikan. Sahabat Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah dalam khutbah Hammam itu Nahjul Balagha, ibu dan bapak tahu, ketika Imam Ali alaihissalam menceritakan ciri orang yang bertakwa, di satu titik beliau menjerit karena hatinya tidak mampu menampung luapan perasaan yang dihadirkan dari ciri-ciri orang yang bertakwa.
Dan saya tadi khawatir, untung episode 5 katanya berhenti gitu ya. Karena kalau tidak nanti luapan kebaikan itu teramat banyak. Nah, perasaan yang kedua adalah perasaan penyesalan. Karena ada satu hal, saya mungkin kalau kata di keluarga gitu ya, termasuk kata istri saya juga, ya kadang suka bingung katanya mau ngasih apa gitu. Karena ya alhamdulillah, maksud saya ada, alhamdulillah, tidak ada, alhamdulillah, it's okay, tidak mesti gimana, tidak mesti ada ini, ada itu. Hal yang sama saya rasakan, ini penyesalan itu, ketika pada Allahyarham Bapak, kami itu keluarga. Bapak tahu kalau Agustusan ulang tahun Allahyarham, kami sekeluarga itu tidak tahu mesti berbuat apa, tidak tahu mesti memberi apa, tidak tahu karena satu bagi Bapak tidak terlalu gimana juga, dikasih ini dikasih itu juga Bapak oke saja, tidak ada yang ya biasa saja gitu. Jadi suka kebingungan, apalagi ya misalnya ada sesuatu yang Bapak senangi apa, paling buku. Lalu kami mau cari buku apa sebagai hadiah, Bapak yang lebih tahu. Ini kayaknya buku cocok buat Bapak udah lebih tahu. Sudah mendownload duluan dari yang online misalnya. Jadi mau ngasih apa lagi? Saya untuk Allahyarham misalkan tidak mungkin kasih sepatu sepak bola gitu. Karena nanti kalau kasih Bapak itu yang pakai ya saya juga. Atau kalau kasih apa gitu. Jadi kadang-kadang agak sulit. Dan itu mungkin saya rasakan dari keluarga, dari teman-teman. Nah hari ini Bu Novi khususnya itu melakukan sesuatu yang tidak bisa saya lakukan untuk Allahyarham Bapak. Terima kasih ya. Saya tidak sempat itu untuk Allahyarham Bapak itu sampai menghubungi yang mulia Bapak Duta Besar. Saya tidak sempat gitu ya, karena mungkin juga tidak punya jalurnya. Bu Novi punya jalur khusus. Atau misalnya sampai ya yang Ibu Bapak saksikan tadi, bahkan sudah sampai lintas benua dari Asia ke Eropa ke Afrika, sampai ada juga ya yang kemudian menyampaikan itu semua ungkap kasih semua. Yang terakhir itu dari Amerika yang menyampaikan, suaranya fotonya berbeda sebetulnya. Yang terakhir foto dengan suara yang tadi itu berbeda orang. Dan ketika tadi doa email itu ada 2 pesan masuk dan teleponnya tidak saya angkat. Yang satu itu dari Iran, ada ajakan untuk video call grup. Saya bilang, saya kalau diangkat ini ketahuan saya sedang majelis, jadi saya off saja. Saya tidak terima itu video call grup itu. Tidak lama kemudian datang lagi telepon dari Australia, telepon juga, kan mungkin tidak apa ya akhirnya saya jawab, kami sedang majelis doa email, langsung tidak ada yang telepon lagi. Semuanya langsung taqabbalallah amalana amalakum titip doa dan seterusnya. Selesai. Saya bilang nanti izin saya telepon balik. Nah, ini sebetulnya luapan perhatian, cinta kasih dari begitu banyak orang yang misalnya itu karena mereka sudah berbuat baik, kita ada keinginan, bukan hanya keinginan secara fitriyah, itu ada keniscayaan untuk membalas kebaikan. Makanya al-insan abdul insan, manusia itu hambanya kebaikan. Begitu ada orang yang berbuat baik pada dia akan punya ini insan yang insya Allah hatinya bersih. Karena kalau misalnya ada yang hatinya tidak bersih dibaiki, ya wajar, ya oke, ya sudah gitu, memang itu dia orang baik, it's okay. Tapi bagi al-insan, bagi the human, seorang manusia yang memang disifatkan itu
dia akan merasa harus membalas kebaikan setiap orang yang berbuat baik kepadanya, dan itu tidak mudah. Menjadi kesempatan untuk mengabdikan, membaktikan sampai mengabdikan, karena itu dalam riwayatnya al-insan abdul insan. Karena riwayat dari Imam Malik ini pernah disalahpahami, manusia kan menghambanya pada Tuhan, kenapa ini menghamba pada kebaikan? Itu maksud menghamba itu adalah mengabdi, berbakti. Dan mudah-mudahan ibu dan bapak mendoakan saya jadi orang yang baik, jadi orang yang bersih, sehingga ibu dan bapak berkenan menerima kalau pada saya ada perasaan untuk mengabdi pada ibu dan bapak, karena kebaikan yang ibu dan bapak berikan pada saya itu konsekuensinya adalah saya mengabdi pada ibu dan bapak, saya berbakti pada ibu dan bapak. Itu konsekuensi ihsan, al-insan abdul ihsan. Jadi saya terima kasih pada seluruh ungkap kebaikan ibu dan bapak. Kalau kemudian saya berkhidmat, berbakti, ketahuilah itu bagian dari keniscayaan karena kebaikan ibu dan bapak. Ibu dan bapak tahu persis ayat Al-Quran quote-unquote favoritnya Allah Yarham, yaitu al-jazaa'ul ihsan illa ihsan. Apalagi balasan kebaikan kecuali dibaiki lagi, apalagi balasan kebaikan kecuali berbuat baik lagi. Jadi terima kasih sebesar-besarnya atas seluruh kebaikan ibu dan bapak yang itu sebetulnya memberikan kepada saya quote-unquote amanat, keniscayaan untuk mengabdi pada ibu dan bapak. Ada teman-teman yang mengirimkan berbagai ucapan, anak-anak, madrasah, sekolah dan lain sebagainya. Ya, bersyukur dan seterusnya. Pada saat yang sama itu ada kewajiban untuk membalas kebaikan itu dengan kebaikan lagi. Puisi yang disampaikan oleh Ustadz Maran dari Maulana Ustadin itu masuk dalam dua kategori. Satu misalnya sebetulnya adalah kategori soto ini itu kategori bercanda ini gitu, tapi bercandanya yang serius, bercandanya yang serius. Nah di sisi yang lain, karena misalnya beliau mudah-mudahan merasa ada kebaikan dari sisi saya, lalu beliau kemudian membalasnya dengan kebaikan lagi. Nah beliau juga tentu mengetahui bahwa al jazaa'ul ihsan illa ihsan, maka balasannya juga adalah kebaikan lagi, dan itu bentuk pengabdian, itu bentuk bakti. Nah, man ahsan kita ilaihi malakta, itu bukan hadis Imam Malinya. Hadis Imam Malinya cukup al-insan abdul ihsan. Sampai dalam pemahaman terhadap hadis itu, karena kalau kita berbuat baik pada seseorang, kita memiliki dia. Artinya orang itu jadi terikat pada kita. Jadi tadi menghamba dalam pengertian mengabdi. Jadi izinkanlah sejak ini hingga ke depannya, karena ibu dan bapak juga tahu, Allah yarham, di sini ada ibu-ibu tetangga RW 08 kampus. Bapak itu sering berkata, dan ini sering kami ulangi, bapak sering juga menyampaikannya di masjid, di warga, di acara Agustusan. Bapak itu sering menyampaikan kalimat ini, ibu bapak, saya ini alhamdulillah sudah pernah ya tinggal di beberapa negara di luar negeri. Saya pernah tinggal di Iran, kata bapak. Saya pernah tinggal di Australia. Kalau yang bawa keluarga, kalau yang bapak sendiri belum pernah tinggal di Amerika, di beberapa negara. Tapi kata beliau nih, saya tidak menemukan tetangga seperti tetangga di RW 08 kampus ini. Itu saya sampaikan bukan karena ada perwakilan warga masyarakat di sini, tapi ibu bapak, ibu-ibu tahu kalau yang sering mengutip itu. Bagi saya bertetangga di sini, saya menemukan kenikmatan, menemukan kebahagiaan. Dalam
dalam riwayat itu ada khairu jalis, ni'mal jalis. Dan untuk kita Allah yarham misalnya, karena ini sebetulnya buah. Mengapa saya sebut buah? Saya ini alhamdulillah quote ketiban matangnya. Saya sudah dapat buah itu yang ranumnya, yang menanamnya, yang mengairinya, yang menumbuhkan. Allah yarham. Allah yarham bapak, Allah yarham mama. Sebetulnya mereka lah yang menanam benih, kemudian mengairi, menumbuhkannya, mengajarkan kebaikan kepada ibu dan bapak semua. Dan saya ini ketiban matangnya, saya ketiban dapat buah yang ranumnya itu. Kebaikan ibu dan bapak pada saya itu karena Allah yarham. Jadi ibu dan bapak ingin membalas kebaikan Allah yarham pada saya. Allah yarham berbuat baik pada ibu dan bapak, maka ibu dan bapak juga berbuat baik pada saya. Nah sekarang giliran saya berarti yang berbuat baik pada ibu bapak semua. Itu konsekuensinya. Karena hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Saya sering sampaikan ke teman-teman, termasuk kalau umroh, kalau umroh sih agak jarang karena kalau ziarah lah. Umroh kenapa agak jarang? Karena biasanya di hotel-hotel sudah ada rumboy yang siap untuk mengangkut koper dan sebagainya. Dan saya kan ya Ustaz Marang membedakan usia dan umur, tapi Ustaz Qureshihab ada juga di tulisan saya yang dimasukkan Pak Mul dan Tanwir edisi kali ini ya tentang usia dan umur. Saya bilang kadang misalnya kan saya memang secara usia walaupun sudah setengah abad keluarga itu ya, dari semua yang mengucapkan selamat hanya adik di bawah itu keterangannya yang menyampaikan ucapan selamat usia setengah abad. Yang lainnya tidak. Kenapa? Karena sudah setengah abad duluan. Nah, sebagian. Ya ibu dan bapak sebagian besar telah melalui tahapan itu, telah melewati fase itu untuk mengatakan saya lebih muda dari ibu dan bapak kebanyakan gitu. Bapak sudah melewati fase itu. Tetapi dan insya Allah secara fisik misalnya ada kesempatan, ada kekuatan. Tapi kalau saya mau mengambil ikut membawakan koper ibu dan bapak, padahal betul-betul ingin berkhidmat. Karena bagaimana? Oh, masalah Muhammad. Terima kasih banyak. Bagaimana mungkin kita menyampaikan tentang ajaran kemuliaan perkhidmatan lalu kita sendiri tidak mengamalkannya? Tapi teman-teman itu akan mencegah. Ustaz diam saja, Ustaz istirahat saja, Ustaz ini aja, Ustaz itu aja. Itu. Padahal sekali lagi secara lahiriah saya kan harus mensyukuri nikmat sehat tubuh saya, nikmat kuat tubuh saya, nikmat tenaga yang saya miliki. Tapi kadang-kadang tidak diberikan kesempatannya oleh teman-teman itu. Kalau saya bawa barang nanti diambil barangnya. Padahal kan sekali lagi saya harus mensyukuri nikmat sehat, saya harus mensyukuri nikmat kuat. Jadi tolonglah setelah ini untuk kemudian dipahami, dimaklumi, dan diyakini untuk kemudian dihayati. Kalau misalnya saya khidmat pada ibu dan bapak bukan karena ustadz atau bukan ustadz, tidak, tapi karena kita sesama hamba kebaikan. Al-insan abdul ihsan. Karena kita sama hamba kebaikan. Jadi pada Habibana Ustaz Abu Ali, Ustaz Ali, Umi, sekeluarga ya, yang sangat memuliakan kami sekeluarga, yang sangat dengan doa-doa beliau-beliau, kebaikan beliau-beliau sejak Allah yarham Mama dan Bapak dan sebagainya, pada ibu-ibu keluarga kampus di sini, sahabat-sahabat Allah yarham Mama, ibu dan bapak semua, sebetulnya ada ya, saya sudah tidak ingin menyebut kata ini sebetulnya ingin saya hindari, tapi ya terpaksa lepas juga.
sebetulnya ada beban, ya, ada beban. Karena orang dibaiki itu kalau dia benar, saya lagi mudah-mudahan saya masih masuk kategori orang yang benar. Orang kalau dibaiki itu harus membalas kebaikan. Kok tiba-tiba jadi hening? Menurut mudahan Bapak, kalau orang dibaiki dia mesti balas atau tidak? Hatinya itu akan berkata, wah ini kebaikan terlalu besar ini. Jadi apapun yang kemudian datang setelahnya adalah khidmat sebagai kebaikan yang diterima. Jadi terima kasih sebesar-besarnya pada saudara sekalian, pada kawan-kawan seperjuangan, pada saudara-saudara yang mengirimkan berbagai ungkap doa dari Sabang sampai Merauke, ya, dari berbagai daerah, semuanya itu membuat saya jatuh pada kekhawatiran kurang dapat menunaikan hak, pasti itu kurang silaturahmi, kurang membalas budi dan lain sebagainya. Dan apapun yang Ibu dan Bapak lihat dari diri saya, sebetulnya itu karena Ibu dan Bapak berterima kasih membalas kebaikan dari Allahyarham Mama dan Bapak. Dimohon doa khusus untuk beliau berdua, untuk para guru kita, untuk Al-Fatmin kita semuanya. Terkhusus untuk Ibu Novi, ya, terima kasih. You did it, gitu, ya. Terima kasih, ya. Kita sampai menghubungi ke Skotlandia, cuma mungkin mau menghubungi ke Denmark tidak dijawab sama anaknya, kayaknya gitu ya. Ada juga anak karena ya yang di Denmark, ya. Di situ ada juga kalau bukan Bapak lihat yang pertama itu ada seorang anak yang kecilnya itu saya gendong-gendong, ya. Kecilnya itu saya asuh, ya. Dan hanya sekali itu saya asuh, setelahnya tidak lagi. Hanya waktu kecil itu digendong, setelahnya tidak lagi, ya. Karena pindah, yang bersangkutannya pindah. Jadi terima kasih sebesar-besarnya atas seluruh limpah kasih Ibu dan Bapak semua. Beri saya kesempatan untuk mengabdi pada Ibu dan Bapak karena kebaikan Ibu dan Bapak semua. Untuk kedua orang tua kita, untuk keluarga besar, almarhum, para guru, setiap orang yang telah mencurah nikmat, mengalirkan wasilah karunia Allah SWT untuk kita antarkan umur kita pada para syuhada, para ulama, imam para syuhada, imam Ustaz Hafid wal Maslumin, Sultan Adalah wal Palestin. Syukurlah ini hadiyatan lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan secara khusus sebetulnya beberapa waktu terakhir ini mohon nanti insya Allah kita membaca sama-sama salam ziarah salawat khas Al-Imam Ali bin Musa Ridho alaihi salatu wassalam, yang dalam beberapa kesempatan saya meyakini dan merasakan bahwa limpahan imam digelari dengan Al-Imam Ar-Rauf, imam yang sangat ngasih. Karena misalnya tahun lalu bulan Bapak tanggal 7 tahun lalu itu saya berada di Haram di Makmurito alaihi salatu wassalam. Begitu pas tanggal 7 itu Allah Ta'ala karuniakan, ya, imam karuniakan kesempatan untuk berziarah. Jadi pada milad tahun lalu itu di Haram Imam Ridho alaihi salatu wassalam. Dan pada milad tahun ini, pada ulang tahun ini, sebetulnya prosesnya berlangsung lama dengan berbagai naik turun. Dan awalnya
dijanjikan atau direncanakan bahwa buku Dafaul Quran saya itu akan terbit tanggal 30. Tadinya saya berharap tanggal 7 gitu buku itu terbit. Kata penerbit Rizal tanggal 30. Tapi ternyata H-1 dari wilayah Imam Ridho alaihissalam penerbitnya kasih kabar bahwa buku Dafaul Quran itu akan terbit tepat pada hari wilayah Imam Ridho alaihissalam. Jadi fresh itu buku selesai dan kemudian terbitnya itu pada hari wilayah Imam Ridho alaihissalam. Jadi saya sangat menyadari dan bersyukur bahwa seluruh kebaikan yang mengalir itu tanpa wasilah keberkahan dari teladan agung kekasih hati. Ini bagian yang kedua ini sebetulnya adalah izinkan saya untuk berkhidmat pada ibu dan bapak, mengabdi, berbakti pada ibu dan bapak itu karena sebagai ungkap syukur saya, ungkap terima kasih saya pada karunia yang amat indah yang telah Imam Ridho alaihissalam hantarkan. Jadi tolong jangan tahan niatan khidmat saya, niatan bakti saya, karena memang saya ingin mengabdi untuk mensyukuri nikmat Allah Ta'ala yang besar melalui penciptaan para imam ini. Dan sekali lagi tahun depan insya Allah jatuhnya hari Jumat. Cuma bukan dari sekarang ya. Di pekan milad Ya. Pekan milad. Oh, salah Sunnah Muhammad. Mari Sunnah Muhammad. Jadi mari kita akan membacakan salam sholawat pada Imam Ali bin Musa alaihi wa taslim dalam sholawat